Perkenalkan, nama saya Miftah Nurjana dari Prodi S1 Gizi dengan NIM akhir 08. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai entrepreneurship, leadership, serta karakter Islam, iman, serta ihsan guna memenuhi penugasan ujian akhir semester dari Bapak Sudarhan. Enjoy for watching. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang sudah dikenal sejak abad ke-17, yang berarti berusaha. Dalam hal bisnis, maksudnya adalah memulai sebuah bisnis. Kamus Merriam-Webster menggambarkan definisi entrepreneur sebagai seorang yang mengorganisir dan menanggung resiko sebuah bisnis atau usaha. Istilah entrepreneurship dikenal juga dalam bahasa Indonesia sebagai kewirausahaan. Kata entrepreneurship ini sendiri juga memiliki konsep wirausaha yang tentunya identik dengan penciptaan berbagai hal baru dalam rangka memperoleh berbagai keuntungan. Oleh sebab itu, tak heran jika konsep ini identik dengan aktivitas membuka usaha sendiri. Ada tahap-tahap yang dilakukan oleh seorang entrepreneur dalam menjalankan usahanya. Secara umum, tahap-tahap dalam melakukan entrepreneurship. Yang pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang dipersiapkan atau diperlukan. Diawali dengan melihat tantangan atau peluang usaha baru dan dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk memulai usaha baru. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, ataupun jasa atau usaha yang lain. Kemudian yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Dalam tahapan ini, seseorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, serta melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga ada tahap mempertahankan usaha, tahap di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis untuk mengatasi segala masalah dan hambatan dalam menjalankan usahanya. Entrepreneur yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan usahanya dari segala hambatan, tantangan, dan masalah yang ada sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir ada tahap mengembangkan usaha. Tahap ini adalah di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Proses entrepreneurship diawali dengan usaha aksional, yaitu adanya tantangan. Dari tantangan tersebut timbul gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif, yang tidak lain adalah berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan tadi teratasi dan terpecahkan. Semua tantangan pasti memiliki risiko, yaitu kemungkinan berhasil ataupun tidak berhasil. Oleh sebab itu, entrepreneur adalah seorang yang berani menghadapi risiko dan menyukai tantangan. Contoh entrepreneurship yang pernah saya lakukan yaitu yang pertama, berjualan secara online pada masa pandemi seperti berjualan baju, celana, alat make up, serta hijab. Yang kedua, berjualan pancake atau bisa disebut dengan kue tart mini saat SMP sampai dengan SMA ketika ada pesanan. Yang ketiga, menjual karya kaligrafi saya pada waktu SMP, yang pada saat itu saya membuat kaligrafi dengan lafaz La ilaha illallah. Yang keempat, berjualan nastar, kastengel, dan jajanan lebaran lainnya saat puasa. Yang kelima, bersama dengan prodi lain, tepatnya bersama dengan prodi ARS, berjualan basreng pada waktu awal masuk kuliah. Yang keenam, membantu ibu menyiapkan dagangan. Yang ketujuh, membantu ide membuat suatu pesanan pelanggan.
Selanjutnya ada leadership. Leadership dapat berupa tindakan memimpin atau sebutan bagi sekelompok orang yang melakukan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang hebat menginspirasi kepercayaan pada orang lain dan menggerakkan mereka untuk bertindak. Pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Masing-masing orang pastinya memiliki gaya memimpin sendiri yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Semua tergantung pada karakter diri. Masing-masing orang juga belum tentu mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan, peran sikap kepemimpinan penting untuk mengarahkan dan melakukan koordinasi kepada semua orang yang terlibat dalam bisnis agar tujuan bisnis bisa segera tercapai. Sebagian orang mungkin masih mengalami kebingungan memaknai apa itu leadership serta dan leader. Tidak sedikit yang menganggap dua hal ini adalah hal yang sama. Kenyataannya, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Bila arti leadership adalah sikap kepemimpinan, maka kata leader berarti pemimpin. Dengan kata lain, bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan keterampilan untuk memimpin serta mengarahkan orang lain untuk bersama-sama meraih tujuan dalam bisnis. Seseorang yang memiliki leadership yang baik secara otomatis merupakan seorang leadership. Namun, tidak semua leader adalah orang yang mampu menunjukkan sikap leadership yang bisa diteladani. Contoh leadership yang pernah saya lakukan yaitu yang pertama menjadi ketua pramuka saat masih SD, yang tepatnya pada saat kelas 5 dan 6. Yang kedua menjadi ketua kelas saat SMP selama 3 tahun berturut-turut. Yang ketiga ikut serta dalam kegiatan Karang Taruna remaja di wilayah sekitar rumah saya. Yang keempat sering menjadi koordinator pembayaran desa hingga sekarang. Yang kelima memimpin doa Asmaul Husna ketika SD saat kelas 3 sampai dengan kelas 6. Yang keenam memimpin tahlil, yasin, dan tiba ketika di masyarakat. Yang ketujuh menjadi guru ngaji ketika SMA. Selanjutnya ada karakter iman, Islam, dan ihsan. Iman itu percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Di antaranya ada percaya pada Allah, malaikat, hari akhir, kitab-kitab, nabi dan rasul, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun Islam yang berarti ketundukan atau taslim, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 poin penting yang membentuk karakter Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji bila mampu. Sedangkan ihsan berarti berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Ihsan disebut sebagai hasil akhir dari sebuah proses keimanan dan keislaman seseorang. Sebab itu, hubungan antara Islam, iman, dan ihsan diibaratkan sebagai segitiga sama sisi. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk bila ketiga sisinya tidak saling terkait. Iman, Islam, dan ihsan juga dapat disebut sebagai suatu bangunan bagi umat muslim. Iman menjadi pondasi diri, Islam yang menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Pondasi iman yang kuat akan membantu membangun Islam dan ihsan berdiri tegak dan kokoh. Contoh karakter iman, Islam, dan ihsan
yang pernah saya lakukan serta yang saat ini saya lakukan secara berturut-turut. Yang pertama ada mengerjakan sholat 5 waktu setiap harinya, dan pastinya ketika saat tidak ada halangan. Yang kedua, membayar zakat setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Yang ketiga, mengerjakan puasa, dan jika ada hutang segera saya bayar hutang puasa saya. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua saya setiap harinya ketika bangun tidur, ketika selesai sholat, dan akan melakukan aktivitas, serta ketika hendak tidur saya selalu mendoakan kedua orang tua saya. Yang kelima, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengaji setiap selesai sholat tahajud. Yang ketujuh, bersikap jujur selama mengerjakan ujian UTS maupun ketika ujian akhir semester. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.